Bagaimanakah cara mengisi pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja guru? Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru. Cara mengisi pengembangan kompetensi di pengelolaan kinerja guru, silahkan Bapak Ibu masuk di akun pengelolaan kinerja sebagai pegawai, kemudian klik lakukan pengembangan kompetensi. Nah, setelah masuk Bapak Ibu, perhatikan di sini indikator pilihan yang kita pilih pada waktu mengajukan perencanaan kinerja. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk saya memilih indikator orientasi berpusat pada peserta didik. Apa yang harus dilakukan? Lakukan kegiatan yang berkaitan dengan indikator pilihan Anda sebelum mengisi dokumen dan tidak perlu mengumpulkan bukti dukungnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengisi dokumen refleksi atas pengembangan kompetensi ini, Bapak Ibu, maka sebelumnya saya harus melakukan kegiatan yang terkait dengan indikator orientasi berpusat pada peserta didik. Nah, apa saja yang sudah saya lakukan? Nah, inilah Bapak Ibu, saya sudah merumuskan beberapa kegiatan yang memungkinkan saya lakukan ketika saya memilih orientasi berpusat pada peserta didik. Bisa pelatihan atau workshop, bisa observasi dan refleksi, bisa studi dan pengembangan profesional secara mandiri, bisa penerapan di kelas dengan pendekatan berpusat pada peserta didik Bapak Ibu, bisa juga penggunaan data Bapak Ibu untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, ada 4 cara ini Bapak Ibu, yang masing-masing cara sudah saya rumuskan berbagai pilihan Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan dari kelima cara ini Bapak Ibu, saya menggunakan cara penggunaan data untuk peningkatan pembelajaran, yaitu kan ini ada 2 Bapak Ibu. Untuk penggunaan data bisa menggunakan analisis hasil belajar siswa, bisa juga menggunakan survei kepuasan dan kebutuhan siswa. Nah, saya menggunakan cara yang kedua Bapak Ibu, saya gunakan data dengan saya melakukan survei kepuasan dan kebutuhan peserta didik. Nah, karena saya memilih untuk melakukan survei, maka saya merumuskan soal-soal untuk survei Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya sudah merumuskan 10 soal survei yang terkait dengan 5 soal untuk terkait dengan kepuasan belajar siswa dan 5 soal yang terkait dengan kebutuhan belajar siswa Bapak Ibu. Nah, ini 10 soal ini saya share sebagai survei kepada anak-anak melalui Google Form Bapak Ibu. Nah, nantinya hasil Google Form itu Bapak Ibu saya gunakan sebagai panduan untuk menganalisis survei. Nah, nanti saya analisis bagaimanakah tingkat kepuasannya dan bagaimanakah harapan mereka, untuk kemudian nantinya data itu kita gunakan untuk mengisi refleksi tadi Bapak Ibu ya, di pengelolaan kinerja tadi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, saya lakukan survei ini, soal-soal yang sudah saya rumuskan beserta jawabannya ini saya share melalui, nah ini Bapak Ibu, melalui Google Form ya. Sudah saya share melalui Google Form, kita share ke anak-anak berupa survei kepuasan dan kebutuhan belajar. Setelah mereka mengisi, maka berikutnya kita bisa analisa. Nah, ini jawaban mereka Bapak Ibu, bagaimanakah apakah mereka nyaman di dalam pembelajaran. Ini misalnya mereka sebagian besar menjawab selalu nyaman, terkadang nyaman, ini semuanya terus kita analisa semua. Nah, dari hasil analisa itu Bapak Ibu baru kemudian kita rumuskan di sini Bapak Ibu. Jadi setelah saya analisa dari 10 jawaban itu Bapak Ibu, ada 3 prioritas utama untuk saya lakukan sebagai inspirasi dari penggunaan data survei, yaitu di sini Bapak Ibu saya isi setelah melakukan survei kepuasan dan kebutuhan belajar siswa, maka inspirasi yang saya peroleh adalah: 1. Perlunya melakukan penyesuaian kecepatan pembelajaran dengan kemampuan belajar peserta didik, karena di antara anak-anak ada yang memilih jawaban bahwa terlalu cepat tempo belajar PAI-nya. Kemudian yang kedua, perlunya saya melakukan penyesuaian penyampaian materi pelajaran sesuai dengan respon peserta didik. Ini mendasar dari beberapa jawaban anak-anak yang menyatakan bahwa
agak kesulitan memahami materi. Kemudian yang ketiga adalah perlunya saya menciptakan keragaman metode penilaian, karena anak-anak menyatakan bahwa beragam pilihan mereka untuk melakukan penilaian. Apa yang mereka inginkan itu ada yang tes tulis, ada yang praktek, ada yang project, begitu Bapak Ibu, sehingga kita saya merasa perlu untuk menciptakan keragaman metode penilaian. Nah, ini 3 inspirasi berbasis data dari survei kepuasan belajar dan kebutuhan belajar yang sudah saya bagikan ke anak-anak. Nah, berikutnya dari 3 inspirasi ini, Bapak Ibu, berikutnya kita isi isian yang kedua, yaitu bagaimana Anda menerapkan inspirasi tersebut untuk kemajuan penguasaan kompetensi. Ketik minimal 1 penerapan untuk kemajuan penguasaan kompetensi Anda, minimal 1, karena di sini ada 3 inspirasi, maka di sini saya tulis 3 inspirasi juga. Ketiga inspirasi tersebut akan saya terapkan melalui kegiatan. Di sini Bapak Ibu, 1, ini untuk inspirasi nomor 1, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan lebih memperhatikan manajemen waktu, dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran dan kecepatan belajar peserta didik, serta memberikan pendampingan khusus terhadap peserta didik tertentu sesuai kebutuhan Bapak Ibu ya. Ini untuk menjawab inspirasi yang nomor 1. Kemudian untuk inspirasi yang nomor 2 yang akan saya lakukan yaitu melaksanakan pembelajaran dengan gaya maupun tingkat muatan materi yang sesuai dengan respon peserta didik. Yang ketiga, inspirasi yang ketiga yaitu yang akan dilakukan merencanakan dan melaksanakan penilaian pembelajaran dengan metode yang beragam, dengan metode penilaian yang beragam. Nah, ini Bapak Ibu, baru setelah itu kita klik kirim ke atasan. Jangan lupa Bapak Ibu perhatikan bahwa pengisian tidak dapat diubah lagi jika sudah dikirim ke atasan. Maka jika Bapak Ibu masih ragu untuk mengirim ke atasan, maka silakan klik draft. Tetapi apabila Bapak Ibu sudah yakin, silakan Bapak Ibu bisa klik kirim ke atasan. Sekian, semoga bermanfaat.